Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat beribadah di tempat ini. Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bawa pujian waktu yang tepat. Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami kembali beribadah di tempat-Mu Tuhan yang kudus. Bapa, layakan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu, Tuhan layakan kami untuk memuji Engkau Tuhan, layakan kami Bapa di hadapan Engkau Tuhan, untuk menjadi umat-umat Tuhan pilihan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur pada pagi hari ini Bapa, biarlah kasih anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami Bapa, biarlah kami serahkan
ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, kita akan sambung lagi dengan pujian Allah Sanggup. Saudara, kita akan sambung lagi dengan pujian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
sungguh kupercaya Engkau adalah Tuhan Allah di atas raja, di atas segala raja yang selalu setia di dalam hidup kami. Tuhan, kami serahkan tubuh jiwa roh kami hanya ke dalam nama-Mu saja, Yesus Kristus. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami akan menerima firman-Mu. Urapi hambanya akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kakinya Bapa. Biar firman-Mu itu nyata di dalam hidup kami. Kami sebagai pelaku-pelaku firman yang benar Bapa, bukan hanya untuk mendengar saja Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya Tuhan, dengan pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup Bapa. Engkau kuduskan ruangan ini Tuhan, Engkau bakar dengan kuasa api Roh-Mu Bapa, supaya kami pulang dengan tidak sia-sia, tetapi kami pulang membawa berkat yang daripada surga. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, sukacita di dalam Tuhan, kita bisa sama-sama bersekutu di rumah Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini berjaga dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan kalau saat kita mati, caranya, waktunya dikasih tahu sama Tuhan. Tentu seseorang yang menghadapi hal demikian ngeri, ya. Tapi nanti mari kita akan sama-sama melihat Yesus Kristus, ya. Dia sudah tahu bahwa dia harus mati, disiksa, dan disalibkan. Kita melihat sebentar, kita akan sama-sama membaca di Markus 14. Ya, pada minggu-minggu ini kita memasuki Prapaskah. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal ini, kita akan sama-sama nanti melihat di Markus pasal yang ke-14, ayat 32 sampai dengan 42. Saya akan membacakan ayat yang genap, nanti jemaat nyambung, ayat yang ganjil, bergantian sampai ayat 42. Perikopnya di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan dia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, ia sangat takut dan geram. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Dia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu dia datang kembali, mendapati ketiganya sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah kau sanggup menjaga-jaga sesudah?" Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia berdiri dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat
dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat detik-detik dari peristiwa di Getsemani. Bagaimana di malam hari itu Taman Getsemani menyaksikan keadaan Yesus. Karena dia bergumul di dalam kemanusiaannya. Ya. Tuhan Yesus secara jasmani kemanusiaannya bisa lapar, haus, dan Tuhan Yesus juga lelah, harus istirahat, tidur. Dan dia harus menghadapi pergumulan, yaitu untuk tahu bahwa dia akan diserahkan kepada orang berdosa. Mari kita sebentar akan memeriksa apa yang Tuhan Yesus lakukan di saat dia mengalami penderitaan dan kesedihan. Artinya dia akan mengalami suatu kesusahan yang besar. Dan ini memberikan contoh kepada gereja Tuhan, yaitu kepada saudara dan saya saat ini. Karena Tuhan Yesus juga tahu manusia penuh dengan kelemahan. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya pada saat itu. Ya, ketika mereka ada di Taman Getsemani, pada saat itu murid-muridnya disuruh duduk. Sementara Tuhan Yesus ambil waktu untuk berdoa. Di situ juga dia mengajak murid yang dekat dengan dia, ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, agak dekat mereka duduk di mana Tuhan Yesus saat itu mau berdoa. Sehingga pada saat itu dikatakan di ayat ke-34, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kemudian Tuhan Yesus maju sedikit, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Di ayat ke-36 dikatakan, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ya. Di dalam kemanusiaannya Tuhan Yesus, ia memiliki perasaan takut
dari sisi kemanusiaannya, ia harus mengalami kematian dengan cara penyaliban. Saudaraku sekalian, di saat zaman itu, orang yang dihukum dengan cara penyaliban itu dipandang hina. Biasanya itu dikenakan hukuman itu kepada penjahat-penjahat. Sehingga menyatakan bahwa penyaliban itu adalah lambang daripada kutuk. Dan itu harus dialami oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada saat itu, di Taman Getsemani ini, di malam yang dingin itu, Tuhan Yesus berdoa, memohon kepada Bapa supaya cawan ini dilewatkan dari dirinya. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Bapa kehendaki. Setelah itu Tuhan Yesus mendapati murid-muridnya sedang tertidur dan berkata kepada Petrus, "Tidak sanggupkah berjaga-jaga 1 jam?" Dan Tuhan Yesus berkata supaya mereka berjaga-jaga. Artinya supaya mereka tetap siap, tetap waspada, tetap sadar, supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Karena roh adalah penurut, tetapi daging ini adalah lemah. Ya, kita menyadari, jemaat Tuhan, kita memiliki roh yang daripada Tuhan. Itu adalah roh yang menurut, roh yang taat. Tetapi manusia juga terdiri dari daging yang lemah ini. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai jemaat Tuhan rohaninya tertidur seperti murid-murid Tuhan Yesus di taman di Getsemani. Dan pada saat itu Tuhan Yesus bergumul dengan hebat, harus meminum cawan murka Allah untuk menanggung dosa umat manusia di bumi ini. Dan dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kemudian dia mengucapkan doa lagi, dikatakan di ayat ke-39. Setelah memberitahukan kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus bahwa mereka harus berjaga-jaga dan berdoa. Di mana Tuhan Yesus pada saat itu juga dia berdoa, dia bergumul di malam yang gelap itu. Karena dia tahu saatnya sudah tiba, dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan. Ini juga memberi pelajaran buat kita semua. Buat jemaat Tuhan, karena Tuhan Yesus tahu saat Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid meninggalkan dia. Bahkan Petrus sendiri, Tuhan sudah memberitahukan sebelumnya.
bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang yang berdosa. Dia akan disalibkan, dia akan disiksa, dia akan dimahkotai duri, tangannya dipaku dengan paku yang besar, dan kakinya. Dia harus menahan semuanya itu. Tuhan Yesus sendiri secara manusia, secara kemanusiaannya, dia ingin supaya itu jangan, cawan murka Allah itu jangan dia minum. Tetapi dia mau berserah. Supaya kehendak Bapa saja yang jadi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus juga menasehatkan kepada murid-muridnya. Karena pasti tahu bagaimana keadaan murid-murid saat Tuhan Yesus disalibkan. Mereka akan kocar kacir. Bahkan Petrus saja yang begitu bersemangat membela Tuhan Yesus. Tetapi karena tubuh ini lemah, dia berani sampai menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, mari kita akan memeriksa diri kita. Nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu bisa kita renungkan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid akan mengalami kelemahan, akan undur ketika Tuhan Yesus diadili dan disalibkan. Sebetulnya dia tidak bersalah. Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan nubuatan di kitab Yesaya? Segala sakit penyakit kita ditanggungnya. Penderitaan kita ditanggungnya. Sampai mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Supaya kita dibebaskan dari hutang dosa. Dan hanya dibayar oleh darah orang yang tidak berdosa. Hukuman dosa itu dibayar lunas 1 kali untuk selama-lamanya. Dan pada saat itu dia harus berjuang, bergumul. Sampai digambarkan oleh Lukas, di kitab Lukas sendiri. Ketika dia berdoa, di malam yang gelap itu, sampai meneteskan keringat. Inilah terlihat bagaimana pergumulan Tuhan Yesus yang begitu berat menghadapi cawan murka Allah yang harus dia tanggung, yang harus dia minum. Dan pada hari ini juga kita bisa merenungkan peristiwa di Taman Getsemani ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua apa yang Tuhan Yesus ingatkan berkali-kali kepada murid-muridnya, itu juga untuk jemaat Tuhan, saudara dan saya. Tuhan tahu sebagai pengikut Kristus bukan saja selamat karena korban Kristus, tetapi di dalam hidupnya pasti akan menghadapi masalah, persoalan.
Jangan sampai karena kita tidak berjaga, kita tidak berdoa, maka kita jatuh di dalam pencobaan. Kita disadarkan. Kita lihat bagaimana kejadian murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka disuruh berjaga, berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus bergumul di dalam keadaan yang sedih, dikatakan. Seperti rasanya hampir mati, kata Tuhan Yesus. Kita bisa merenungkan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus pada saat itu. Karena dia harus taat kepada Bapa. Kita sebagai manusia jangan sombong. Karena mungkin kita ada kedudukan. Karena kita diberkati oleh Tuhan menjadi orang kaya, orang yang berduit, orang yang mempunyai kedudukan, orang yang bertitel, orang yang pandai, kita lupa. Sehingga rohaninya tertidur. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat di Taman Getsemani. Bersyukurlah kalau saudara dan saya tidak dikasih tahu oleh Tuhan waktu kematian kita. Tidak seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan dia sudah berulang-ulang kali mengingatkan saat bercengkrama dengan murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, mati, disalibkan. Tetapi dia nanti akan bangkit dan menang. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai jemaat Tuhan, dalam kita menyongsong Paskah hari kemenangan Tuhan Yesus. Dan pada minggu-minggu ini kita melihat bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Memasuki nanti Jumat Agung, yaitu hari kematiannya. Disalibkan untuk menebus dosa manusia. Mari kita jangan tidur rohani kita. Ayat yang terkenal, Efesus 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mari jemaat Tuhan, kita jangan rohani kita tertidur. Tetapi kita harus bangkit, kita harus bangun, kita harus sadar. Jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus juga. Saat menghadapi kelelahan, sehingga tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada Tuhan Yesus, mereka tertidur. Dan pada saat itu kita melihat di ayat yang ke-41 dikatakan, kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dan kita mengetahui bagaimana peristiwa
Yudas Iskariot yang mengajak pengawal-pengawal dengan senjata, dengan pentung untuk menangkap Tuhan Yesus. Dan dia memberitahukan kepada para pengawal, orang yang aku cium, dialah yang harus ditangkap. Saudaraku sekalian, bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika dia dikhianati oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot, yang memberikan ciuman sebagai tanda kemunafikannya, menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang berdosa. Saat itu juga murid-murid bangkit dan bangun dan melihat Tuhan Yesus akhirnya ditangkap. Bapak Ibu sekalian, untuk kita merenungkan bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, secara kemanusiaannya dia harus menderita dengan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Dan itu sudah terjadi di dalam pergumulan saat dia berdoa kepada Bapa. Kiranya kehendak Bapa saja yang jadi. Ya, kita tahu untuk kita mau menjadi jemaat Tuhan juga yang selalu berjaga, waspada, siuman, sadar akan keadaan kita sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Dia pasti ingin menjatuhkan pengikut Kristus, murid-murid Tuhan Yesus, yaitu saudara dan saya juga. Oleh karena itu, mari di masa-masa kehidupan kita saat ini, kita pun harus selalu siuman menjadi jemaat Tuhan yang selalu berjaga, waspada. Jangan sampai keadaan kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, masalah-masalah yang timbul, pasti saat kita masih hidup di muka bumi ini kita akan selalu menghadapi hal demikian. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, saat pagi hari ini, mari kita mau seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Efesus, ya. Untuk kita menjadi jemaat Tuhan yang bangkit, yang bangun, untuk kita rohani kita tidak tertidur. Untuk kita sadar dan siuman selalu. Karena si iblis pasti selalu ingin mengecoh, menipu pengikut-pengikut Kristus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Petrus saja yang karakternya begitu berani membela Tuhan Yesus. Dia muncul, bila ada apa-apa dia muncul paling depan. Tetapi ketika Tuhan Yesus diadili, dia takut. Sampai seorang gadis saja mengatakan, kamu ini juga pengikut Kristus, pengikut Yesus. Bukan, sampai 3 kali. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dan ketika ayam berkokok,
dia baru sedih. Dia baru menyadari bahwa memang Tuhan Yesus sudah memberitahu. Karena dia Tuhan, dia tahu apa yang akan dialami oleh murid-muridnya. Demikian juga bagi jemaat Tuhan kita semua. Tuhan Yesus tahu bahwa tidak selamanya saat sebagai orang Kristen, jalan pengirangan kita seperti ada di jalan tol. Tapi kita akan mengalami jalan yang berkerikil, jalan yang berlubang. Mari kita mau untuk selalu berjaga-jaga dan sadar. Jangan sampai kita masuk di dalam perangkapnya si iblis. Sehingga kita mengalami kebinasaan yang kekal. Dan jangan kita menyangkal Kristus. Karena saatnya tiba nanti. Akan banyak pengikut Kristus yang menyangkal Kristus. Karena harus memilih zaman antikris. Apakah engkau mengikut Kristus atau menyangkal? Kalau mengikut Kristus langsung mengalami pembinasaan. Langsung dirajam. Kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus setelah mengalami pembaharuan lewat kepenuhan Roh Kudus. Mereka menjadi kuat dan berani. Demikian pula bagi kita semua. Untuk kita selalu memohon kepada Tuhan. Roh Kudusnya selalu mengurapi dan memimpin langkah hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak tertidur. Orang-orang yang selalu sadar dan berjaga-jaga. Siuman bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Dikatakan, roh itu penurut tetapi tubuh kita, daging inilah yang lemah. Mari kita dapat dikuatkan oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan untuk kita selalu berdoa, berjaga-jaga selalu. Sehingga kita tidak mengalami pencobaan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami diingatkan kembali tentang Engkau yang begitu mulia dan agung rela datang ke dalam dunia ini. Mati disalib untuk kami semua. Kami bersyukur Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami ini, kami bisa mengenal Tuhan. Kami bisa percaya kepada Tuhan, itu semua bahkan karena hebatnya kami. Tetapi semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui perenungan kami saat ini, kami diingatkan di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini, supaya kami selalu berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Hidup ini tidak mudah, tapi kami yakin Tuhan, kami tidak sendiri, ada Allah Roh Kudus yang selalu bersama dengan kami, yang memimpin perjalanan kehidupan kami. Terima kasih buat semua saudara-saudara yang sudah melayani. Pakai pelayan mereka semakin indah di hadapan Tuhan dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menaburkan firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa buat setiap jemaat, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam usaha, di dalam pekerjaan Tuhan memberkati dengan berkat berlimpah. Anak cucu kami yang masih di dalam pendidikan maupun yang sudah bekerja, diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan berdoa kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang tidak hadir, yang ada di rumah tangganya tetapi di dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan.
dalam masalah pergumulan, di dalam kekurangan, apapun yang sedang dihadapi, Tuhan juga akan membukakan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang setia, dan yang selalu Tuhan melihat kepada Tuhan yang menjadi teladan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian acara ke depan di dalam peringatan Hari Jumat Agung dan juga Paskah ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua kami serahkan kepadamu, baik juga di dalam Paskah Majelis Daerah Jabar Banten kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami di pusat maupun daerah. Biarlah Tuhan akan menyertai, memberkati bangsa dan negara kami. Kami percayakan kepada Tuhan supaya pemerintah kami diberikan hikmat dan takut akan Tuhan ketika menjalankan roda pemerintahan ini. Tuhan, sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kembalikan kami pada saat kami bisa berkumpul kembali di dalam ibadah kami. Makasih Bapa, inilah doa kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan memberkati yang sudah memberikan persembahan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Dan setiap kami yang hadir maupun yang ada di rumah, kami yakin kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kepadamu. Kami sampaikan doa kami. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.